kita awali perayaan Ekaristi kita sore hari ini dengan Mada Bakti 169. Ku sujud Allahku di sudut rumahmu, walau tak lagi pantas mengabdi, hasratku tak henti, dan aku kan berseru padamu, Tuhan maafkan daku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang berada di rumah yang mengikuti perayaan Ekaristi live streaming ini. Kita persembahkan lagi syukur kita pada hari ini dalam perayaan Ekaristi dan senantiasa memohon bimbingan, penyertaan dan rahmat Tuhan supaya kita juga senantiasa dikuatkan, dipulihkan dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Mari saudara-saudari kita tenangkan hati kita mohon belas kasihan pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami, umat-Mu. Kau serahkan hidup-Mu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami, umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami, umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud syukur kita serta segenap permohonan kita. Khususnya kita mau bersyukur bersama dengan Bapak Kwang Robert Buce yang merayakan ulang tahunnya hari ini genap 49 tahun. Dan juga kita mohon rahmat, bimbingan, penyertaan Tuhan bagi saudara-saudari kita yang mengalami derita karena sakit. Bapak Irianto Jaya yang sudah dilaser batu ginjalnya pagi tadi di Rumah Sakit Hikmah. Juga mohon kekuatan pemulihan bagi Bapak Roni Tendean dan Ibunda Sisilia Jaya, Saudara Iwan Setiawan, istri dan anak-anak di Kendari, kiranya senantiasa dijaga, dipelihara, dan dikuatkan dalam hidup setiap hari. Serta kita mohon juga keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah menghadap Bapa di surga, khususnya Bapak Antonius Frendi Tan Ek Sun yang 6 tahun menghadap Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar dunia ini dipenuhi dengan damai sejahtera. Mampukanlah kami untuk mewujudkan dan memperjuangkan keadilan dan cinta kasih demi terciptanya damai sejahtera yang sejati. Bapa di surga, kami mau bersyukur bersama dengan saudara kami Bapak Kwang Robert Buce yang boleh merayakan ulang tahunnya hari ini genap 49 tahun. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu, bimbingan, penyertaan, dan cinta kasih-Mu yang senantiasa dialaminya dalam hidup,
bersama dengan keluarga, bersama dengan istri dan anak-anaknya, bersama dengan sanak, keluarga, kaum kerabat, orang tua, sanak saudarinya. Dampingilah dan kuatkanlah serta berkatilah selalu Bapak Robert Kwang Buce, supaya dalam hidup senantiasa mengandalkan Dikau yang adalah satu-satunya sumber kekuatan, kedamaian, sukacita, dan keselamatan kami. Semoga Engkau berkati pula segenap pekerjaan dan terutama keluarganya, supaya tetap mereka boleh merasakan damai, sukacita, dan kebahagiaan dalam hidup setiap hari. Juga kami bawa semua saudara kami yang sakit, Bapak Irianto Jaya yang baru saja menjalani laser batu ginjal pagi tadi di rumah sakit Hikmah, Bapak Roni Tendean yang dalam tahap pemulihan setelah sakit, Ibunda Sisila Jaya, Saudara Iwan Setiawan, istri dan anak-anak di Kendari. Engkau dampingi, Engkau bimbing setiap hari dan berkati, supaya mereka senantiasa boleh merasakan kekuatan, bimbingan, penyertaan, dan terutama kesehatan daripadamu. Dan semua karenanya mereka senantiasa dikuatkan dalam menjalani hidup ini, serta beroleh kedamaian, keselamatan, karena Engkaulah yang senantiasa menjaga, memelihara, menguatkan keluarga umatmu ini. Juga kami bawa saudara-saudara kami yang sakit ataupun juga yang mengalami berbagai macam derita. Ibu Teresia LC, pemulihan juga bagi Bapak Stefanus Ham dan semua umatmu yang sakit. Tolonglah, bantulah mereka supaya mereka juga sungguh-sungguh dapat disembuhkan dan dipulihkan berkat kasih karuniamu. Dan terimalah hambamu yang meninggal, Bapak Antonius Frendi Tan Ek Sun, yang telah menghadap Dikau 6 tahun yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan, berkat dan rahmatmu, supaya ia dan senantiasa boleh merasakan sukacita, keselamatan, kehidupan abadi, sukacita abadi bersama dengan para kudusmu. Dampingilah dan kuatkanlah segenap keluarga yang masih berziarah di bumi ini, istri, anak-anak, sanak saudari, dan semua sanak keluarga. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab pertama Raja-Raja. Nabot seorang Israel mempunyai kebun anggur di Israel di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Sebagai gantinya, akan kuberikan kebun anggur yang lebih baik, atau jika engkau lebih suka, akan kubayar harga kebun itu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Semoga Tuhan mencegah aku memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati. Ia gusar karena perkataan Nabot orang Israel itu, "Aku takkan memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu." Maka berbaringlah raja di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya, ia tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak mau makan?" Jawab Ahab kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau yang menjadi raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu bergembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu." Isabel lalu menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua
dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara para rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila untuk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Para tua-tua dan pemuka yang tinggal sekota dengan Nabot melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadap Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu mereka membawa Nabot keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Kemudian mereka menyuruh orang melaporkan kepada Isabel, Nabot sudah dilempari batu sampai mati. Segera sesudah mendengar bahwa Nabot sudah dilempari batu sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang telah mati, ia sudah tidak hidup lagi. Ketika Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia segera bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan, indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Referen. Indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Engkau bukanlah Allah yang berkenan akan kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau benci terhadap semua orang yang melakukan kejahatan. Refrain. Indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Refrain. Indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kirimu, pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu.
Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak yang mau meminjam sesuatu kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati. Ia gusar karena perkataan Nabot orang Yisrael itu. Saudara-saudari, sikap serakah senantiasa melahirkan perasaan-perasaan yang negatif, sedih, marah, kesal, kecewa, benci, dan macam-macam sikap-sikap yang tidak mendatangkan ketenangan atau kedamaian bagi hidup manusia. Hal itu tampak dari peristiwa Nabot dan Ahab. Nabot seorang petani kecil dalam masyarakat Israel di Israel, dan Ahab seorang raja besar yang memerintah pada zaman Yesaya. Dia menjadi orang yang serakah, ingin memiliki harta atau bagian daripada rakyatnya, rakyat kecil, rakyat miskin. Kebun anggur yang ada di dekat istananya dia menjadikan sebagai lahan perkebunan sayur. Tetapi Nabot seorang yang sangat menghargai keluarga dan leluhurnya. Dia mengatakan, semoga dijauhkan daripadaku oleh Allah melepaskan atau menjual tanah leluhur orang tua atau nenek moyang kami. Karena dia sangat menghargai pemberian daripada leluhurnya, sangat mensyukuri walaupun itu sangat kecil atau tidak berharga baginya, atau juga tidak berharga bagi orang lain, tetapi bagi Nabot itu sangat berarti, sangat bernilai. Nah, sikap Nabot dan Ahab sangat bertentangan. Ahab seorang penguasa, namun dia serakah. Nabot seorang rakyat kecil, tetapi selalu berpuas diri. Dia tidak menginginkan macam-macam hal, walaupun raja menawarkan supaya tanah miliknya, kebun anggurnya itu ditukarkan dengan uang berapapun, pasti raja akan sanggupi bayar, atau ditukarkan dengan tanah yang jauh lebih baik, jauh lebih subur dan jauh lebih indah. Tetapi Nabot mensyukuri apa yang ada, karena itu pemberian dari leluhur, daripada keluarga, daripada orang tua. Sehingga Nabot sungguh-sungguh mengalami sukacita, kebahagiaan, karena tahu bersyukur kepada Allah, kepada Yahweh. Karena apa yang diterima dari keluarga, itulah yang dijaga baik demi menghormati keluarganya. Tapi Ahab seorang yang serakah. Karena keserakahannya, hal yang kecil saja membuat hatinya gusar, tidak tentram, tidak damai. Itulah orang yang sangat serakah. Bahkan istrinya juga ikut-ikutan suaminya, sang raja, mau juga memiliki kebun anggur daripada Nabot. Sehingga dia membuat surat palsu dan menuduh Nabot, orang kecil ini, rakyat kecil ini berbuat salah dengan itu memfitnah atau menghujat Allah dan raja. Itu suatu tuduhan yang sangat tidak manusiawi,
yang sangat itu tidak bermoral, tetapi toh dilakukan oleh ratu dan raja. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, Yesus dalam bacaan Injil mengingatkan kepada kita supaya jangan pernah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, kejahatan, sikap yang tidak baik mesti kita balas dengan sikap yang baik. Cinta kasih, keadilan, kejujuran, bahkan mendoakan orang yang berbuat jahat terhadap kita. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kepada kita, Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk membaharui dan menyempurnakannya. Yesus membaharui hukum Taurat, karena hukum Taurat mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Adalah hukum balas dendam. Siapa yang berbuat yang jahat harus dibalas dengan kejahatan pula. Itu hukum Taurat. Tetapi Yesus mengatakan, Aku datang bukan untuk meniadakan itu, tapi menyempurnakan, membaharui, supaya kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kalau orang menginginkan baju kita satu helai, berikanlah juga jubahmu. Bahkan kalau ada, berikan 2. Kalau orang menginginkan kita berjalan bersamanya 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Kalau orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu juga, supaya dia menjadi puas dalam tindakannya itu. Tetapi dalam kepuasan itu dia sadar bahwa ternyata perbuatannya tidak baik dan tidak benar. Supaya orang dibantu untuk sadar dan berbalik daripada kejahatannya. Ini pembaharuan, ini kebaharuan, dan ini penyempurnaan hukum kasih daripada Yesus. Semoga ajaran Yesus menjadi bagian yang kita hayati dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita juga mengalami ketenangan, kebahagiaan, sukacita, dan selalu bersyukur atas apapun yang kita miliki dalam hidup ini, yang mendatangkan rahmat, sukacita, kebahagiaan, bahkan keselamatan. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persembahan. Mada Bakti 232. 232. Ku susun jari Di altarmu, doa puji persembahanku. Tuhan penghiburku, ku Percaya selalu, ku bawa hatiku bagimu. Lambang cinta, bukti baktiku. segala milikku serahkan, suka dan dukaku sertakan di dalam kurbanmu yang tiada celah, agar kau kuduskan diriku. Semoga pantas jadi putramu. Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah kiranya persembahan kami umat-Mu sebagai tanda syukur dan ungkapan iman kami kepadamu. Semoga persembahan roti dan anggur ini dan seluruh niat dan segenap diri kami yang kami bawa kepadamu berkenan kepadamu, sehingga kami juga layak ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu Dan bersama roh, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa,
Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendakmu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama di dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku, segenap umat yang berada di rumah, mari kita bersama-sama mendoakan doa komuni spiritual atau komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Mari kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona.
Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas santapan sabda dan tubuh Kristus Putra-Mu. Teguhkanlah kami untuk semakin mampu menghayati cinta kasih kepada semua orang, baik dalam kata maupun dalam perbuatan, sambil menantikan kedatangannya kerajaan-Mu yang abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Mada Bakti 294. 294. Tuhan